Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Vanessa Adani Sortono dari kelas B dengan NPM 2208260121. Hari ini dan sekarang saya akan menjelaskan mind map saya mengenai obsessive compulsive disorder ataupun OCD. Secara definisi, itu dibagi menjadi dua, yaitu obsesif dan kompulsif, di mana obsesif ini merupakan aktivitas mental seperti pikiran, perasaan, ide, ataupun impuls yang berulang dan intrusif. Sedangkan kompulsif itu adalah pola perilaku yang berulang dan disadari, atau bisa kita bilang adalah manifestasi tindakan dari obsesif itu sendiri. Kemudian untuk etiologinya itu dia multifaktorial, dari biologik, genetik, dan juga psikososial. Kemudian akan saya bahas untuk patofisiologinya. Seperti pada etiologi tadi yang dia multifaktorial, ada beberapa hipotesis yang mempengaruhi dari patogenesis dari OCD ini. Yang pertama itu ada hipotesis psikologi. Misalnya seperti ada cognitive behavioral model di mana gangguan emosional itu tuh muncul dari kepercayaan atau disfungsi kepercayaan mengenai suatu kondisi ataupun stimulus. Nah, seperti avoidance dan compulsion ini akan memberikan eh, kepercayaan yang palsu dan juga kecemasan pada diri pasien. Kemudian ada hipotesis biologis di mana ada serotonin yang dia akan hipersensitif di postsinaps. Kemudian reseptornya itu akan terjadi disregulasi dari kecemasan. Dan untuk struktural modelnya itu dia ada neurocircuit di orbitofrontal subkortikal. Regionsnya ini dicurigai itu juga terlibat. Kemudian ada genetik di mana di studi kembar twin studies ada 27 sampai 47% heritability yang dimana secara tidak langsung genetik itu juga mempengaruhi kemungkinan munculnya OCD. Nah, jadi OCD ini tuh seperti kita tahu dia bisa bermanifestasi dari obsesi ataupun sebagai kompulsi ataupun keduanya. Nah, jika dia dari obsesi, itu kita akan ada tindakan-tindakan yang tidak diinginkan atau ide ataupun impuls yang seperti masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Contohnya, seperti ada beberapa bentuk ini kayak kita itu harus rapi, dia tidak bisa melihat benda yang tidak rapi. Kemudian pemikiran atau ide-ide yang tabu seperti seks, kekerasan, ataupun tindakan kontroversial lainnya, rasa bersalah atau rasa tanggung jawab untuk kita menyakiti diri orang atau diri kita sendiri, atau ide-ide yang tidak diinginkan mengenai eh, kontaminasi dan bakteri. Jadi istilahnya seperti dia adalah orang yang clean freak. Kemudian kepercayaan ini tuh biasanya tidak menyatu dengan kepercayaan pasien. Jadi seperti ego distonik, yang dimana dia akan menimbulkan kecemasan. Nah, obsesi ini itu nanti ada upaya dari pasiennya sendiri itu untuk menahan keinginan mereka untuk mengikuti obsesi tersebut. Nah, ketika pasien akhirnya mengikuti keinginan obsesi itu, dilakukan tindakannya, maka akan bermanifestasi sebagai kompulsi, di mana kita akan melakukan tindakan atau seperti ritual mental untuk mengurangi rasa cemas obsesi kita ini ataupun rasa stres kita tentang hal yang dapat ditimbulkan jika kita tidak mengikuti obsesi kita. Nah, jadi nanti pasiennya ini tuh bisa mengalami hendaya dalam fungsi kerja dia karena bisa saja sepanjang hari dia tuh hanya mengikuti keinginan obsesi dia aja. Nah, contohnya kayak merapikan barang dengan posisi yang sangat detail atau seperti ada mengikuti ritual kayak eh, berdoa atau menghilangkan pikiran buruk dengan pikiran yang baik, atau dia suka sekali mengecek misalnya mengecek kompor, mengecek kunci, dan ini beberapa kali yang diyakini dia, oh ini akan menghindari eh, keberuntungan yang jelek.
supaya tidak sial. Kemudian contohnya juga bisa seperti dia terlalu eksesif, terlalu over dalam membersihkan sesuatu ataupun mencuci tangannya. Dan kemudian dari gejalanya, secara gambaran klinis itu biasanya ada ide atau impuls yang terus-menerus menekan ke dalam kesadaran individu, adanya perasaan cemas atau takut akan ide atau impuls yang aneh, obsesi dan kompulsi ego alien. Terus pasien ini mengenali obsesi dan kompulsi ini tuh merupakan sesuatu abstrak dan irasional dan juga adanya keinginan yang kuat untuk melawan. Kenapa? Karena pasiennya sendiri itu sadar kalau keadaan dia ini tuh sudah tidak normal, ada yang aneh. Nah, itu ada polanya. Untuk pola utamanya, seperti yang di bagian patofisiologi tadi, itu ada kontaminasi. Itu ada mencuci berulang kali dan juga menghindari objek yang diduga dia itu mengalami kontaminasi. Contohnya mencuci tangan secara berlebihan atau dia nggak mampu meninggalkan rumah karena takut lingkungan luar itu tuh terkontaminasi atau sangat kotor. Kemudian juga ada keraguan patologis di mana pasien ini akan ragu akan diri dia sendiri dan selalu merasa bersalah karena dia lupa melakukan sesuatu. Contohnya, saya sudah kunci pintu nggak ya? Atau saya sudah mematikan kompor nggak ya? Jadi pasien itu akan cenderung memeriksa kompor dan kunci ini tuh berulang kali. Kemudian ada pikiran yang mengganggu atau pikiran intrusif. Biasanya ini pikiran berulang tentang seksual atau tindakan agresif. Biasanya pasien yang terobsesi akan hal ini dapat melaporkan dirinya sendiri ke polisi. Kemudian ada simetri, dia itu mengenai ketepatan yang dapat menyebabkan kompulsi, mengenai kelambatan. Misalnya bisa memakan waktu berjam-jam untuk makan ataupun mencukur wajah karena itu kayak sesuai ritual yang telah dia tentukan. Kemudian ada juga pola lain, contohnya kayak trikotilomania, seperti dia menarik-menarik rambutnya, menggigit kuku, dan lain-lain. Kemudian untuk MSE untuk pemeriksaan status mentalnya itu secara penampilan dan perilakunya umumnya happy, tapi pasiennya itu akan cenderung nampak cemas. Mungkin bisa dilihat ada kebiasaan mencuci tangan berulang, memeriksa benda, atau menyusun benda secara berlebihan. Kemudian untuk aktivitas psikomotornya ini menunjukkan pergerakan yang berulang dan bisa hiperaktif juga, seperti mengetuk tangan ke meja atau dia memeriksa jam berkali-kali, mencuci tangan terus-menerus, yang dilakukan secara kompulsif meski itu menimbulkan stres bagi dia sendiri. Kemudian untuk pembicaraannya itu eh, tidak ada gangguan, dia itu jelas dan terarah, tetapi pikiran intrusifnya ini kadang mengganggu alur bicara dia. Jadi mungkin dia bicara kepada dokternya itu normal saja, lancar saja, tapi begitu pikiran obsesif atau kompulsifnya ini muncul, dia langsung tersendat karena itu pasti akan mengganggu dia karena itu sangat mengalihkan perhatiannya. Kemudian untuk mood dan afeknya biasanya dia cemas atau tertekan, ekspresinya itu masih appropriate. Untuk isi pikirnya itu pikiran yang obsesif, variasinya sesuai dengan pola utama yang dialami pasien. Kemudian untuk proses pikirnya itu biasanya logis dan koheren, tetapi sama seperti tadi dapat terinterupsi oleh pikiran obsesif pasien. Untuk persepsinya tidak ada gangguan, untuk kognisinya juga masih baik, tidak ada gangguan meski dapat terganggu oleh obsesi. Kemudian untuk wawasan dan tilikan pasien itu biasanya baik karena pasiennya juga menyadari kalau diri dia itu ada yang tidak ada yang salah, tapi dia tidak mampu mengendalikannya. Jadi penilaiannya ini bisa terganggu saat mencoba untuk menahan kompulsi dari pasien. Kemudian untuk diagnosanya ini ada menurut DSM-5 dan juga PPDGJ. Nah, menurut DSM-5 dia itu harus ada eh, keberadaan dari obsesi, kompulsi atau keduanya. Dimana kalau dia obsesi ini harus ada keinginannya ini eh, ya rekuren dan persisten.
dan sering sekali dapat mengakibatkan kecemasan dan stres kepada pasiennya. Kemudian pasiennya itu pasiennya itu memiliki upaya untuk menekan keinginan dia ini itu atau menetralisirnya itu dengan pikiran yang lain atau tindakan yang lain. Kemudian kalau untuk kompulsinya itu adanya tindakan atau tindakan mental yang berulang yang membuat pasiennya ini melakukan keinginan obsesi dia. Kemudian eh, perilaku ini tuh dilakukan dia itu untuk mencegah hal-hal buruk atau kesialan yang dipercayai pasien. Kemudian biasanya dia ini memakan waktu bisa lebih dari 1 jam dalam 1 hari atau mengakibatkan stres dan hendaya dalam sosial, komunikasi dan pekerjaan. Kemudian dia ini tidak terkait dengan gangguan psikologi lainnya ataupun karena zat misalnya dari penggunaan nafza atau obat-obatan lain itu tidak ada hubungannya dengan diagnosa. Kemudian dia juga tidak dijelaskan oleh gangguan mental lainnya, seperti gangguan ansietas menyeluruh. Nah, itu tidak termasuk ke dalam kriteria diagnosanya, karena dia harus berdiri atas kriteria obsesi dan kompulsinya. Kemudian eh, untuk kriteria dari PPDGJ, gejalanya ini harus ada hampir setiap hari dengan minimal 2 minggu berturut-turut dan merupakan sumber distres atau gangguan aktivitas pada pasien. Di mana ada 4, di mana gangguannya ini harus dikenal dan disadari sebagai pikiran atau impuls dari diri individu pasien itu sendiri. Setidaknya ada satu pikiran atau tindakan yang masih tidak berhasil dilawan, meskipun yang lainnya tidak lagi dilawan oleh penderita. Kemudian pikiran untuk melaksanakan tindakan tersebut bukan berdasarkan hal yang memberi kepuasan atau kesenangan. Eh, Mungkin kayak misalnya, oh saya harus melakukan ini. Biasanya kalau sudah kita lakukan, ada rasa tenang atau sudah puas. Tapi kalau pada pasien yang mengalami OCD, jika tindakan obsesif kompulsif dia ini dia lakukan, dia tidak akan mendapat rasa lega itu, malahan dia akan stres dan karena pikiran ini tuh bisa terjadi berulang kali. Nah, pikiran, bayangan atau impuls tersebut harus merupakan pengulangan yang tidak menyenangkan. Karena kan seperti tadi, dia itu menyebabkan hendaya, sosial dan pekerjaan. Tentu saja ini nggak menyenangkan bagi pasien dan justru ini sangat merepotkan. Nah, untuk pengobatannya biasanya first line-nya itu dia dari terapi perilaku, psikoterapi baik suportif ataupun dinamik atau juga bisa dengan terapi kognitif perilaku. Dan untuk second line-nya bisa digunakan obat seperti antidepresan trisiklik, clomipramine sebanyak 3 kali 25 miligram ataupun SSRI seperti fluoxetine 2 kali 20 miligram atau sertralin 2 kali 50 miligram. Nah, walaupun tulisannya itu first line atau second line, memang yang lebih terbaik itu adalah mengkombinasikan kedua terapi ini. Jadi dia pasiennya itu mengikuti psikoterapi diikuti dengan penggunaan obat, di mana hal itu menunjukkan perbaikan gejalanya itu lebih signifikan daripada pasiennya itu menjalani monoterapi. Nah, untuk prognosisnya eh, OCD ini tuh dia bersifat kronis dengan gejalanya yang naik dan turun. Karena obsesinya ini kan hilang timbul ya dan dapat mengganggu fungsi harian. 25-40% pasien itu tidak membaik walaupun sudah menjalani terapi CBT ataupun SSRI dan hanya sedikit yang mencapai remisi penuh dan sekitar 50% pasiennya itu yang membaik masih memiliki gejala sisa. Baik, mungkin hanya segitu yang dapat saya jelaskan dari mind map saya. Kemudian berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam mind map ini dan penjelasan saya. Eh, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam pemaparan materi atau tutur kata saya. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.